Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa anzala minas sama'i mimma'in fahya bil ardi ba'da mautiha wa batha min kulli dabbatin wa tusrifil riyah wasahabil musakhkhari bainas sama'i wal ardi la ayatin liqaumin yaqilun. Sadaqallahul adzim. Manapsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Amma ba'du. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa anzala minas sama'i mimma'in fahya bil ardi ba'da mautiha wa batha min kulli dabbatin wa tasrifil riyah wasahabil musakhkhari bainas sama'i wal ardi la ayatin liqaumin yaqilun. Sadaqallahul adzim. Ambi wa bi ulumi fid dharaini. Babu adabil wudu, bab utawi iki iku bab adabil wudu'i. Babu adabil wudu, bab utawi iki iku bab adabil wudu'i, nerangake tata kramane wudu. Bab yang pertama ini adalah, atau bab yang akan kita bahas ini, bab yang menjelaskan akan adabnya wudu, tata kramanya wudu. Faida faraqata minal istinja'i, mongko tatkalane wus rampung sira minal istinja'i saking sesuci. Ketika setelah selesai dari bersuci, istinja itu ya bersuci dari hadas dan hobis, dari qada'il hajat. Falatat rukis siwaka, mongko ojo ninggalke ira asiwaka ing siwak. Setelah selesai dari istinja, jangan kamu meninggalkan siwak. Fainahu mutahhiratun, fainahu karena setune siwak iku mutahhiratun, mensucikan, lil fammi bagi mulut, wa mardatun, dan juga gawe ridho, lil rabbi maring pangeran, membuat Allah ridho. Wa musahitatun lisyaitani, lan gawe bendu maring syaitan. Syaitan akan takut. Ketika kita selesai dari Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ba'du. Menyimak, mendengarkan apa yang disampaikan oleh para mukimat, orang-orang yang tergabung di dalam kelompok Imaduddin Utsman sebagai pembekal nasab, mulai dari yang awam sampai yang katanya mereka itu orang yang memahami agama, mengerti syariat, mengaku sebagai seorang kiai, seorang gus, seorang ustadz. Tetapi apa yang mereka sampaikan ini tidak berdasarkan ilmu agama, bahkan bertentangan dan bertolak belakang dengan agama itu sendiri. Seperti video yang akan kami tanggapi di sini, di mana ada seorang yang katanya orang ini seorang kiai, seorang gus, karena dalam channel yang dimilikinya itu menamakan dirinya sebagai gus begitu ya. Kiai atau gus itu kan diidentik dengan orang yang memahami agama, mengerti syariat. Tapi apa yang disampaikan ini bertentangan dan terkesan ngawur serampangan berdasarkan ketidaktahuan dia pada agama itu sendiri. Jadi dipaksakan, seakan-akan orang ini dipaksakan untuk tampil begitu. Padahal orang ini minim, kalau dikatakan tidak punya ilmu, ya tidak dibenarkan pula. Ada ilmu, cuman minim. Minim terhadap pengetahuan dirinya pada agama itu sendiri. Cuman dipaksakan untuk tampil. Ya entah motifnya itu apa, maksudnya itu apa. Ya na'udzubillah kalau motifnya itu adalah untuk menyesatkan dan untuk menipu umat. Jadi kan orang-orang awam, orang-orang yang memang basicnya itu
tidak memiliki dasar ilmu agama, ketika mereka itu melihat, menyimak, mendengarkan ada seorang yang tampangnya seorang kiai, tampangnya seorang yang berfaham agama, tokoh agama, tapi kok kemudian mereka tergabung dalam kelompok mukimat ini, maka orang awam akan menilai, oh berarti apa yang dikatakan, disampaikan dan dinyatakan oleh Imaduddin wa nasab alawi itu tidak sah. Mereka akan menilai bahwa apa yang dikatakan oleh Imaduddin itu dan para mukimat yang lain adalah sebuah kebenaran, karena didukung oleh kiai-kiai ini, didukung oleh orang-orang yang katanya dan penilaian masyarakat adalah mereka sebagai seorang kiai, seorang ustadz, seorang gus. Padahal seperti yang saya katakan tadi, bahwa yang katanya tokoh-tokoh agama mengaku dirinya sebagai kiai, tapi pernyataannya itu tak jarang, sering, seperti yang ada dalam video ini, bertentangan, berseberangan, bahkan merombak serta menyelewengkan agama itu sendiri. Ini adalah sebuah musibah ya, sebuah musibah besar untuk umat ketika ada seorang yang berani tampil bicara tentang agama, tapi keilmuan dia pada agama itu sendiri sangat minim. Artinya orang ini tidak memiliki basic, tidak memiliki kemampuan sebetulnya, cuma dipaksakan. Ini adalah musibah, karena ini akan menyesatkan umat. Naudzubillahi min dzalik. Baik, jadi video kali ini ada seorang mukimat yang orang ini mengaku dirinya sebagai seorang gus. Bahkan dalam channel YouTube yang ia miliki itu tak jarang sering mengupload, memposting video yang berisikan kajian kitab. Tetapi ketika kami menyimak, mengkaji, yang disampaikan itu banyak serampangan, banyak ngawurnya. Bahkan orang ini ketika membaca Al-Quran itu membacanya dengan serampangan, dengan ngawur. Ini membaca Al-Quran saja, membacanya dengan serampangan, apalagi membaca kitab-kitab para ulama yang berbahasa Arab. Membaca Al-Quran saja sudah serampangan. Baik, jadi dalam video yang akan kami putarkan ini, orang ini membaca Al-Quran, membaca sebuah ayat, baca Quran, yang di situ ada beberapa huruf yang dibuang, yang tidak dibaca. Ingat, orang kalau sengaja membuang satu huruf saja dari Al-Quran, itu bisa menjadikan orang itu murtad. Hati-hati, membuang satu huruf saja dengan sengaja dari Al-Quran, yang termasuk dari Al-Quran itu dibuang dengan sengaja, bisa menjadikan murtad. Baik, kita simak videonya. Amma ba'du. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa anzala minas wa anzala. Ini bacaan yang ngawur, serampangan. Di situ di dalam kata wa anzala itu ada huruf yang dibuang, yaitu ma. Ada dua huruf, mim dan alif. Wa ma anzalah, begitu ya. Ini kalau sengaja dibuang atau tidak dibaca dengan sengaja, bisa menjadikan murtad. Hati-hati loh. Dan orang ini membaca seperti ini, dengan bacaan seperti ini, itu bukan hanya sekali. Di beberapa video yang kami dengar, yang kami lihat dengan sendiri, kami dengar sendiri, kami lihat sendiri, orang ini tetap membaca seperti ini. Yang mungkin karena sudah terbiasa begitu. Kebiasaan yang tidak disadari bahwa hal itu adalah sebuah kesalahan. Ada huruf yang dibuang. Ini kalau sengaja membaca seperti ini, orang ini tahu bahwa hal itu adalah sebuah kesalahan, cuman disengaja, atau ada kesengajaan, ada unsur kesengajaan untuk membuang satu huruf saja dari Al-Quran, bisa menjadikan murtad. Jadi bukan wa anzalah, tapi wa ma anzalah. Baik, kita lanjutkan. Wabassa min kulli dabbah. Ini juga ngawur, juga serampangan, ini salah. Yang benar itu wabassa fiha. Jadi ada kata fiha. Wabassa fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyah.
Jadi fiha-nya itu dibuang. Ada berapa huruf itu? Fa, ya, ha, alif. Ada 4 huruf dibuang. Satu huruf saja dibuang dengan sengaja dari Al-Quran bisa menjadikan murtad. Ini ya orang-orang yang katanya sebagai gus seorang kiai, tapi membaca Quran saja itu sudah serampangan. Dan orang ini membaca seperti ini, sekali lagi membaca dengan bacaan seperti ini bukan hanya sekali. Yang kami lihat itu ada beberapa video dibaca seperti ini. Ya, karena itu tadi, karena mungkin sudah kebiasaan yang tidak disadari, kebiasaan yang tidak disadari bahwa hal itu adalah sebuah kesalahan. Jadi ayatnya itu berbunyi seperti ini. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samai min ma'in fa ahya bihi al arda ba'da mautiha wa bassa fiha, bukan wa bassa min kulli dabbah, وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Ini membaca ayat Al-Quran saja sudah serampangan, apalagi membaca kitab-kitab yang lain. Baik, kita lanjutkan. Ini dalam sebuah video yang lain ya. Baik, ada video yang lain pula yang berbeda, dan orang ini tetap membaca. Ini video lainnya. Ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun amma ba'du. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Ini video lain yang mana orang ini yang katanya seorang kiai, seorang gus, tapi membaca Al-Quran tetap dibaca seperti tadi itu. Ada huruf yang dibuang. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa anzala katanya. Wa ma anzala, begitu. Bukan wa anzala. Wa batsa min kulli dabbah. Diulang lagi kesalahannya itu. Ya, seperti yang kami katakan tadi, kesalahan yang tidak disadari. Sudah kebiasaan ini, atau mungkin sengaja, atau mungkin orang ini punya Al-Quran tersendiri begitu ya. Atau para mukimat punya Al-Quran tersendiri, tidak seperti Al-Quran pada umumnya. Apakah ia seperti itu? Baik. Kemudian di sini ada video yang akan kami tanggapi pula, di mana bapak yang katanya seorang kiai, seorang gus ini membaca kitab kuning, kitab ulama, ya, kitab Bidayatul Hidayah ini. Kita simak videonya. Iki kubab ada bil wudu'i. Ambil ulumi fidato ini. Babu ada bil wudu, babu tawi. Jadi katanya babu ada bil wudu, bab utawi. Jadi membaca dan mengartikan sudah semrawut, sudah acak-acakan itu. Jadi sekali lagi, orang ini orang yang sebetulnya minim. Membaca kitab saja orang ini sudah semrawut ya. Cuma dipaksakan untuk membaca di depan publik. Ya, nggak tahu motifnya, apakah karena dipaksakan oleh kelompok-kelompok mukimat ini, memang diangkat begitu ke permukaan untuk apa? Untuk menipu umat. Agar mereka itu tampaknya semakin banyak para kiai, para ustadz, para tokoh-tokoh agama yang mendukung mereka. Ternyata ilmu yang disampaikan itu sangat bertentangan dengan ilmu agama itu. Contoh kecilnya saja, ketika mereka membaca kitab ya, membaca dan mengartikan itu sudah semrawut. Babu ada bil wudu, bab utawi. Itu
kalau orang yang ngerti atau pernah mendalami atau menimba ilmu agama di pondok pesantren, mendengarkan bacaan seperti ini terasa geli, lucu begitu ya. Baik. Ambil ulumi fitrah ini. Babu ada bil wudu, babu tawi. Jadi yang benar itu bukan bab utawi. Utawinya itu jangan ditaruh di belakang kalau ingin mengartikan ya. Jadi sebetulnya orang ini nggak biasa. Orang ini memang sengaja diangkat ke permukaan oleh para mukimat untuk menyesatkan ini. Yang benar itu utawinya ditaruh di depan, utawi bab begitu. Bukan bab utawi. Kemudian ini bingung mau baca apa ini selanjutnya. Bingung ini. Bab ada bil wudu'i. Babu ada bil wudu, bab utawi. Masih diam. Iki ikubab. Iki ikubab. Bil wudu'i. Bab utawi iki ikubab. Apa? Iki ikubab. Bab utawi iki ikubab. Sekali lagi ini adalah serampangan ngawur. Ya, membaca Al-Quran saja sudah serampangan, apalagi membaca kitab para ulama dan mengartikannya. Baik, kita lanjutkan. Bab yang pertama ini adalah, atau bab yang akan kita bahas ini, bab yang menjelaskan akan adabnya wudu, atau kromonya wudu. Faida farraqata minal istinja'i, mongko atkalane wus rampung siro minal istinja'i saking sesuci. Ketika setelah selesai dari bersuci, istinja itu ya bersuci dari hadas dan habis, dari odol hajat. Falatat rukis siwaka, mongko ojo ninggal iko asiwaka ing siwak. Setelah selesai dari istinja, jangan kamu meninggalkan siwak. Fainahu mutahhiratun, fainahu karena setuhnya siwak iku mutahhiratun, mensucikan. Fainnahu mutahhiratun. Ini juga salah. Bukan salah dari segi makna ya. Mutahhiratun. Kalau dilihat dipaksakan, andai kata dipaksakan dibaca mutahhiratun, ini dari sisi makna bisa dibenarkan sebetulnya. Cuman dari sisi pelafatan itu nggak ada di kitab-kitab hadis yang bahasanya mutahhiratun, bahasanya loh. Saya melihat dari bahasanya. Ingat, dilihat dari bahasanya, nggak ada kata-kata mutahhiratun, itu nggak ada. Yang benar itu bukan mutahhiratun, fa innahu matharatun lil fami, begitu. Baik. Lil fami bagi mulut. Wa matharatun. Bukan lil fami, mimnya itu tidak bertasdid. Lil fami, famun, lil fami, bukan lil fami. Ini jelas ya sebetulnya orang ini. Jadi di sini maksud saya adalah untuk memberikan gambaran kepada Anda bahwa orang-orang, sekali lagi orang-orang yang katanya orang ini adalah tokoh agama, mengaku sebagai seorang kiai, seorang ustaz, seorang gus, tetapi mereka pro dengan Imaduddin, ya seperti ini. Mereka itu ya seperti ini, suka serampangan, ngawur, dan terkesan mereka itu memang dipaksakan untuk tampil di permukaan demi untuk menyesatkan umat, begitu ya. Jadi para mukiman itu seperti itu. Dan Anda bisa lihat sendiri orang-orang yang tergabung dalam mukiman itu ya, penampilan dukun. Memang orang-orang itu ya tidak jauh, kesannya itu nggak jauh dari yang namanya lawakan, ngedabrus begitu ya, yang hanya ingin mencari nama begitu demi isu nasab ini. Baik. Dan juga gawe itu lirobi maring pengeran, membuat Allah itu wa musahitatun lisaitani, lan gawe bendu maring syaitan. Syaitan akan takut ketika kita selesai dari istinja. Baik, jadi di sini yang akan kami koreksi dari sisi bacaan orang ini. Jadi orang ini membaca dengan bacaan mutahhiratun.
Ini dari sisi bacaan loh ya, dari sisi pelafatannya. Pelafatan dengan semacam ini, mutahhiratun, itu di kitab-kitab hadis gak ada. Yang ada itu madharatun lil fami, bukan lil fami, mimnya tidak bertasdid. Wa mardatun lil rabb, wa maskhatatun, bukan wa musakhitatun. Walaupun dari sisi sigat, sisi makna bisa dibenarkan. Cuman secara pelafatan sekali lagi yang ingin kami koreksi dari bacaannya ini adalah dari sisi pelafatannya. Pelafatan dengan mutahhiratun dan musakhitatun itu gak ada di kitab-kitab hadis, itu gak ada. Yang ada itu madharatun lil fam, mardatun lir rabb, maskhatatun lisyaitan. Jadi madharatun, mardatun, maskhatatun itu adalah masdar mim. Lah, masdar itu kata ulama seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Madhari rahimahullah ta'ala, masdar mim itu secara makna digunakan kepada isim fa'il dan isim maf'ul. Dalam hal ini, dalam konteks hadis ini, kata-kata madharatun itu diartikan kepada makna isim fa'il, ai mutahhirun lil fam, mutahhirun lil fam, begitu. Itu secara makna. Jadi secara makna mutahhirun lil fam, bukan mutahhiratun. Kalau dibuat sigat mutahhir mufa'il itu bukan mutahhiratun tapi mutahhir, karena ini mudzakkar bukan muannas. As-siwak itu adalah mudzakkar bukan muannas. Jadi bukan mutahhiratun tapi ai mutahhirun lil fam. Jadi sekali lagi, kata-kata madharatun itu adalah masdar mim yang bermakna isim fa'il, ai mutahhirun lil fam. Ini pendapat Imam Al-Madhari. Ada juga yang mengatakan bahwa madharatun dan mardatun, kemudian apa tadi? Maskhatatun itu adalah isim alat. Nah, kemudian isim alat kan biasanya mimnya kasrah itu. Mif'alatun, mif'alun begitu ya. Maf'alun, mif'alun. Isim alat mimnya kasrah. Cuman dikatakan bahwa bi fathil mim aqsahu min kasriha. Jadi mimnya dibaca fathah itu lebih fasih daripada mimnya dibaca kasrah. Jadi dibaca madharatun lil fam, bukan midharatun lil fam. Itu adalah isim alat. Ai alatu tanadzuf, alat membersihkan diri, alat menyucikan. Jadi kalau dibaca madharatun lil fam, maksudnya adalah alat untuk mensucikan, bersihkan mulut. Mardatun lir rabb, alat untuk mendatangkan keridhaan Allah. Maskhatatun lisyaitan, alat untuk membuat marah, jengkel, dengki syaitan. Itu siwak. Jadi gak ada yang membaca dengan bacaan mutahhiratun dan musakhitatun, gak ada bacaan seperti itu, gak ada. Yang benar adalah madharatun lil fam, maskhatatun lisyaitan. Kalau mardatunnya itu benar. Nah, ini semuanya adalah masdar mim yang bermakna isim fa'il atau isim alat. Kemudian mimnya dibaca fathah, itu lebih fasih min kasriha daripada mimnya dibaca kasrah. Ada juga seperti yang dikatakan oleh Imam Malik bahwa maskhatatun itu atau madharatun itu adalah masdar mim dengan makna aslinya. Maksudnya kalau dengan makna aslinya adalah seperti ini. Kalau dengan makna asli ai sababun lithaharah wa ridha. Bahwa jadi kalau madharatun, maskhatatun tetap bermakna masdar, maka maknanya adalah seperti ini. Madharatun lil fam ai sababun lithaharah wa ridha. Siwak adalah sebab sucinya mulut. Sebab untuk menyucikan mulut, begitu ya. Ai sababun lithaharati. Sebab untuk menyucikan mulut. Dan sebab untuk mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi kesimpulannya, lafaz madharatun
Lafadz maskhatatun itu bisa dibuat masdar mim dengan artian isim fa'il atau dengan arti aslinya bisa juga, atau kata matharatun dan maskhatatun ini adalah sigat isim alat, ai alatut tanazzuf, alatut tatahhur, alatur ridho, begitu. Baik, jadi ini kesalahan-kesalahan dan keserampangan yang dilakukan oleh orang-orang yang katanya mereka itu orang yang berfaham agama, mengerti syariat, bisa membaca kitab, seakan-akan mereka itu mengerti dan bisa baca kitab. Seperti orang ini yang mengaku dirinya seorang gus, yang dalam videonya banyak sekali membuat kajian-kajian kitab, tetapi hanya sepenggal saja sudah ketahuan bobot dan kualitas orang ini seperti apa. Jadi mereka-mereka yang, sekali lagi, mereka-mereka yang katanya seorang kiai, seorang tokoh agama, seorang ustadz, seorang gus, dan tergabung dalam kelompok mukimat ini, itu adalah orang-orang yang terkesan dipaksakan untuk naik ke daratan, seakan-akan mereka seorang kiai, seakan-akan mereka ngerti agama, tapi ternyata keilmuan mereka sangat serampangan, ngawur, dan tidak berdasarkan ilmu agama itu sendiri demi menyesatkan umat. Maka berhati-hati dengan kelompok-kelompok mukimat yang suka serampangan dan ngedabrus. Demikian, hada minni wal afu minkum, wallahu a'lam bissawab.